Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib berwasiat agar senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, imtisalu awamirihi wa jtinabu nawahihi, bersungguh-sungguh menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa saat ini kita berada di penghujung bulan Sya'ban. Tepatnya kita berada di tanggal 27 Sya'ban. Kurang lebih 3 hari lagi, insya Allah kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sih yang harus kita lakukan menjelang datangnya bulan suci Ramadan? Sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu menjelang bulan suci Ramadan yang pertama kita harus banyak-banyak berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar usia kita disampaikan ke dalam bulan suci Ramadan. Walaupun tinggal 3 hari lagi, tidak ada orang yang bisa menjamin dia masih hidup dan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Buktinya sudah kita tengok, ada saudara kita, kawan kita, tetangga kita menjelang bulan suci Ramadan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar suara sirine mobil ambulan. Ternyata tetangga kita sudah meninggal, belum berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Bahkan kita ikut melaksanakan fardu kifayahnya. Tidak ada jaminan walaupun tinggal 3 hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Mungkin nanti malam kita sedang enak tidur pulas dan tidak bisa bangun lagi. Malamnya kita tidur masih di alam dunia, pagi harinya kita sudah menyeberang ke alam barzakh. Bisa saja itu terjadi. Maka perbanyaklah doa, memohon kepada Allah. Allahumma barik lana fima baqiya min Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah di hari-hari terakhir bulan Sya'ban dan sampaikan usia kami ke dalam bulan suci Ramadan. Itu yang pertama, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, menjelang bulan suci Ramadan, siapa saja yang memiliki hutang puasa, maka bayarlah sebelum datang bulan suci Ramadan. Masih ada kesempatan, walaupun 3 hari lagi, bayar hutang kita. Bagaimana Pak Ustadz, hutangnya 7 hari, sedangkan waktu tersisa 3 hari. Bayar sajalah daripada tidak. Masalahnya kemarin kemana saja kita? Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjelang bulan suci Ramadan di bulan Sya'ban ini, di akhir, di penghujung Sya'ban ini, kita banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak sedekah, perbanyak sholat-sholat sunnah, perbanyak baca Quran, hitung-hitung latihan menghadapi bulan suci Ramadan. Sebab ketika di bulan suci Ramadan kita dianjurkan betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala daripada segala kesalahan dan dosa. Itulah sebabnya adat istiadat di kita menjelang Ramadan, ada bali mau kasai, ada punggahan. Maksudnya ialah meminta maaf kepada tetangga kanan kiri, sanak saudara, dan berdoa memohon ampun kepada Allah untuk menghadapi bulan yang suci. Jiwa kita harus bersih, suci, tidak ada kesalahan. Sebab kalau kita hadapi bulan suci Ramadan dengan berlumuran dosa, sudah bisa dipastikan kita akan malas mengerjakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Seperti dikisahkan, Imam Hasan Al-Basri ditanya oleh muridnya,
muridnya malam hari bersiap-siap untuk ibadah kepada Allah. Qiyamul lail sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Tidur di awal waktu, ada jam pengingat, tetapi ketika tiba malam hari dia tidak terbangun juga. Murid Imam Hasan Al-Basri lantas bertanya kepada gurunya, yaitu Imam Hasan Al-Basri, "Wahai tuan guru, saya tadi malam sudah mempersiapkan sedemikian rupa untuk beribadah kepada Allah, tetapi saya tidak terbangun juga untuk qiyamul lail, sholat tahajud dan sholat witir." Apa jawab gurunya Imam Hasan Al-Basri? Beliau menjawab, "Qayadatka dzunubuka, dosa-dosamu telah menghalangi kamu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala." Jangan sampai di bulan suci Ramadan yang kita dianjurkan untuk banyak ibadah, kita jadi malas karena dosa-dosa kita. Maka sebelum Ramadan, menjelang Ramadan, kita banyak-banyak beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dzambil azim, la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Juga kita meminta maaf kepada orang-orang sekeliling kita, mana tahu ada silap dan salah kita. Masyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, menjelang bulan suci Ramadan, tentu harus timbulkan di hati kita, kita bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Ahlan wa sahlan, kita sering nengok tulisan spanduk seperti itu. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan yang agung, bulan suci Ramadan. Tanamkan di hati kita ada kegembiraan ketika datang bulan suci Ramadan. Kalau tidak ada kegembiraan di hati kita, patutlah dipertanyakan, apakah masih ada iman di dada kita atau sudah hilang entah kemana. Karena baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, beliau Rasulullah bersabda, "Qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkahan." Para ulama tafsir hadis mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwa dianjurkan kita untuk bergembira menyambut bulan suci Ramadan. Bahkan Ibnu Rajab, seorang ulama rahimahullah, mengatakan bahwa 6 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan, para ulama salafus soleh telah bersiap-siap untuk menyambut bulan suci Ramadan. Bahkan Sayyidina Umar Ibnu Khattab mengatakan, "Marhaban bimutahhirina lidzunub." Selamat datang wahai bulan yang membersihkan dosa-dosa, tanda kegembiraan dengan datangnya bulan suci Ramadan. Masyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kita patut bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan? Karena di bulan suci Ramadan ada keistimewaan yang luar biasa yang tidak dimiliki di bulan-bulan yang lainnya. Di antara keistimewaan bulan suci Ramadan, hadis baginda Rasul, "Idza jaa Ramadan," apabila datang bulan suci Ramadan, "futihat abwabul jannah," dibukakan pintu-pintu surga, "wa ghaliqat abwabun nar," dan ditutup pintu-pintu neraka, "wa suffidatis syayatin." Baginda Rasul katakan seperti itu. Yang kedua, di bulan suci Ramadan ada satu malam yang tidak pernah ada pada malam bulan yang lainnya, hanya ada di malam bulan suci Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Qadar ayat 3, "Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Dan banyak lagi keutamaan di bulan suci Ramadan. Itulah sebabnya kita dianjurkan bergembira menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini kita bisa maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala.
Jadikan Ramadan ini Ramadan yang seolah-olah Ramadan yang terakhir bagi diri kita. Jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang spesial, istimewa bagi diri kita. Jangan sampai kita disampaikan usianya oleh Allah ke dalam bulan suci Ramadan, tetapi kita tidak mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh baginda Rasul, ragima anfu rajulin, hina-dina dan celakalah orang yang man adakhalahu Ramadan, orang yang berjumpa usianya, dijumpakan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan, falam yughfar lahu, tetapi dia tidak dapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, diaminkan oleh baginda Rasul. Masyarul muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, betul-betullah kita beribadah kepada Allah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Fa'tabiru ya ulil absar, ambil iktibar wahai orang-orang yang cerdas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minun inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fima baqiya min Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fima baqiya min Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fima baqiya min Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi kulli makanin wa fi kulli zaman alladzina yujahiduna fi sabilillah. Allahumma ansur man nasaraddin wa akhdhul man khadhala al muslimin. Allahumma shattis samlahum wa mazid jamahum wa zalzil akdamahum. Allahumma ya dafi al-bala ya Allah. Allahumma ya dafi al-bala ya Rahman. Allahumma ya dafi al-bala ya Rahim. Idfa anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wa virus corona min baladina hadha khasah wa min buldanil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah.